Haleluya, puji Tuhan. Shalom, apa kabarnya saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program PBT atau Penuai Bible Teaching. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan buka dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32, saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan, kesabaran identik dengan hal penguasaan diri. Jadi tema kita pada minggu ini tentang penguasaan diri. Bagaimana penguasaan diri dalam kehidupan saudara dan saya? Ada kata bijak di sini dikatakan, orang dapat menaklukkan banyak hal dan berhasil. Tetapi seringkali ia tidak dapat menaklukkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena banyak sekali tantangan-tantangan yang tanpa kita sadari juga diri kita yang membuat kita juga ya salah langkah, salah arah, salah tujuan, sehingga apa yang kita lakukan tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu menghadapi dunia ini kita perlu penguasaan diri. Kita perlu menjaga sikap kita, menjaga emosi kita, menjaga perkataan kita, nafsu kita, dan juga keinginan hati. Karena keinginan hati seringkali keinginan itu membuat kita juga salah. Karena banyak keinginan yang ada dalam hati manusia. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita memiliki Roh Kudus, pasti Roh Kudus akan menuntun kita, akan mengarahkan kita apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita inginkan. Kita akan baca di dalam Galatia, juga di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Ini ayat merupakan ayat hafalan bagi kita, bagi anak didik kita juga seringkali menghafal ayat ini. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terhadap hal-hal demikian tidak ada hukum yang menentang. Jadi buah roh penguasaan diri di sini juga penting dalam kehidupan saya dan saudara. Penguasaan diri itu adalah buah Roh Kudus. Ya, artinya ketika kita mampu menguasai atau kita mampu mengendalikan diri kita, itu semua juga adalah karunia yang dihasilkan oleh roh yang tinggal di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara, apa sih mungkin kita bertanya dalam kehidupan kita? Apa sih itu penguasaan diri? Apa itu makna tentang penguasaan diri? Saudara-saudara, penguasaan diri bukan berarti tidak memiliki perasaan atau keinginan, ya, melainkan tidak diperbudak oleh dirinya sendiri. Ya, terkadang ya kan kita menjadi istilahnya kita diperbudak kadang oleh diri kita sendiri. Mungkin bukan orang lain yang memperbudak kita. Ternyata tanpa kita sadari diri kita sendiri yang membuat kita ya salah melangkah, salah melakukan atau salah mengambil sikap, saudara-saudara. Jadi orang yang dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang tidak dapat mengendalikan diri itu adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri kehidupan kita, itu adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita
sehingga kita bisa menguasai diri. Nanti kita akan mendapatkan melalui rema sebentar. Tanpa tembok terbuka bagi serangan musuh, ya. Tanpa penguasaan diri, hidup rentan, hidup bisa hancur oleh apa? Oleh amarah, oleh perkataan, oleh nafsu kita, dan seringkali keputusan yang terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru. Kemenangan terbesar menguasai diri itu ketika kita dapat sabar, sabar dikatakan firman Tuhan itu melebihi seorang pahlawan. Pahlawan kalau dia sudah berperang, ya, pahlawan perjuangan, kalau dia berperang terus dia kembali lagi, itu peperangan yang terbesar atau pengalaman yang terbesar, kemenangan yang terbesar yang bisa menguasai dirinya. Terus orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuhan, kita bergerak maju bukan sekedar kita memiliki kekuatan secara jasmani, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan secara rohani. Kita bisa semakin bertumbuh, kita bisa kuat, kita bisa melakukan banyak hal dengan apa? Dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dapat menguasai diri kita. Dan di mata Tuhan itu, saudara-saudara, penguasaan diri itu dapat mengalahkan musuh. Itu memang hebat. Tetapi ketika ia dapat mengalahkan dirinya sendiri, itu lebih hebat lagi. Kemenangan atas diri sendiri adalah kemenangan yang paling mulia. Menguasai emosi, menguasai perkataan kita, menguasai menolak nafsu kita, itulah kemenangan atau kekuatan yang sejati yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil dan dipilih untuk apa? Untuk mendengar, ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Apa sih yang dimaksud dengan setiap orang yang hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Itu ada di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama. Amarah manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah? Ya, kita minta hikmat Tuhan, kita minta kebijaksanaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita lebih banyak bicaranya, tetapi tidak ada jalan keluarnya, nggak ada solusinya. Sebab itu minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Ya, karena apa? Karena banyak dosa lahir dari terlalu cepat bicara. Ya, ketika kita berbicara banyak, ya di situ kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita terlalu banyak bicara, akhirnya nggak terjadi, akhirnya mengecewakan, ya saudara-saudara. Akhirnya juga bisa kita berdosa di hadapan Tuhan, ya. Tetapi, saudara, kita bisa mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana supaya kita bisa menguasai diri? Yang pertama, saudara, kita harus waspada dan berdoa. Karena apa? Akhir segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Itu ada di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Yang kedua, dekat dengan Tuhan setiap hari. Kita belajar dekat dengan Tuhan setiap hari. Anak-anak kita ajarkan untuk hidup takut akan Tuhan dengan perkembangan dunia ini yang semakin canggih, bahkan membuat, ya, kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya terkadang bisa hilang karena hal-hal tersebut, saudara-saudara. Kita bisa tidak memiliki penguasaan diri lagi dalam
dalam hal kita bergerak maju. Karena kita seperti kita di-push untuk melakukan apa yang diinginkan oleh dunia ini. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita makin kenal Tuhan, makin peka terhadap dosa, dan makin kuat menolak keinginan yang salah. Yang ketiga, kita serahkan diri kepada Tuhan. Apa yang kita pegang sendiri akan menguasai kita. Tetapi saudara, apa yang kita serahkan kepada Tuhan Yesus akan diubahkannya. Yang keempat, biarlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpinin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita dipimpin, diarahkan, ya, dijaga, disertai dalam setiap kehidupan kita ada penyertaan Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar meminta Roh Kudus menguasai hidup kita. Mari saudara, milikilah penguasaan diri itu, karena penguasaan diri adalah tanda kemenangan yang sejati. Bukan melakukan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Penguasaan diri adalah tembok perlindungan rohani kita. Yang apa? Yang menjaga hidup kita lebih kudus lagi, supaya kita juga tidak bercela, ya, sehingga kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah kita dikuasai oleh amarah, tidak mudah kita dikuasai oleh perkataan-perkataan yang salah, yang sembarangan, dan hawa nafsu. Sebab itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga buahnya termasuk penguasaan diri tumbuh di dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah kita memiliki hal ini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Maka Tuhan akan bekerja dan membuat hidupmu berhasil. Puji nama Tuhan, beriman, berilmu, berkarakter, bertalenta. Bersama dengan Yesus, kita pasti bisa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati.